Malam itu, bau kuah bakso Pak Kardi tak hanya membawa lapar, tapi juga rasa dingin yang merayap dari tengkuk sampai tulang punggung. Warungnya selalu ramai, bahkan ketika hujan deras dan listrik padam. Orang-orang bilang baksonya laris karena rasa. Tapi kami yang tinggal di sekitar sini tahu, ada sesuatu yang ikut mendidih di panci itu. Sesuatu yang tak kasat mata. Namaku Sumarno, Wong Solo. Rumahku hanya 2 gang dari warung bakso Pak Kardi. Dan apa yang akan kuceritakan ini bukan kabar angin. Aku masih ingat betul, hari pertama Pak Kardi membuka warungnya. Waktu itu sore biasa di kampung kami. Matahari Solo menggantung malas, jalanan berdebu, dan anak-anak berlarian sambil menendang kaleng bekas. Gerobak bakso Pak Kardi terparkir di sudut pertigaan, tepat di dekat pohon asem tua yang akarnya sudah merusak aspal. Tak ada spanduk mencolok, hanya papan triplek bertuliskan bakso sapi Pak Kardi dengan cat merah yang belum kering benar. Hari pertama pembelinya bisa dihitung jari. Aku sendiri sempat mencicipi, sekadar menghormati pendatang baru. Rasanya enak tapi tak istimewa. Namun anehnya, malam itu perutku terasa hangat lebih lama dari biasanya. Seperti ada bara kecil yang tertinggal. Seminggu berlalu, sesuatu mulai berubah. Warung itu tak pernah sepi. Orang-orang datang tanpa tahu kenapa mereka mampir. Tukang ojek berhenti mendadak. Supir bus antar kota rela memutar balik. Bahkan pedagang pasar yang biasanya pelit waktu, duduk berlama-lama sambil menatap mangkuknya seolah takut kehabisan. Yang membuat kami heran, Pak Kardi tak pernah terlihat kerepotan. Biasanya pedagang bakso kewalahan kalau ramai, keringat bercucuran, wajah tegang. Tapi Pak Kardi selalu tenang. Tangannya bergerak pelan, teratur, seperti sudah tahu berapa orang yang akan datang malam itu. Kalau bakso hampir habis, dia tak panik. Dia hanya menutup panci sebentar, dan entah bagaimana, selalu ada tambahan. Aku perhatikan juga kebiasaannya yang ganjil. Setiap pagi buta, sebelum subuh, aku mendengar suara gerobaknya bergerak. Bukan ke pasar, tapi ke arah sungai kecil di belakang kampung. Lalu menjelang pagi, dia kembali. Bajunya lembab, sepatunya berlumpur. Tak pernah sekalipun kulihat dia membawa kantong daging seperti pedagang lain. Yang paling janggal adalah 1 mangkuk bakso yang selalu dia siapkan. Mangkuk itu tak pernah diletakkan di meja pelanggan, melainkan di bawah bangku paling ujung, setengah tersembunyi. Kalau ada yang tanpa sengaja duduk di sana, Pak Kardi akan menegur dengan suara pelan tapi tegas. Matanya menajam sesaat, cukup untuk membuat orang pindah tanpa bertanya. Sejak saat itu, aku mulai sadar, warung bakso Pak Kardi bukan hanya tempat orang mengenyangkan perut. Ada sesuatu yang sedang dipelihara bersama rasa gurih kuahnya. Dan kami, para pelanggan dan tetangga, tanpa sadar ikut menjadi bagian dari keramaiannya. Sejak warung bakso Pak Kardi makin ramai, malam-malam di kampung kami tak pernah benar-benar sunyi. Bukan karena suara orang, melainkan karena ada kesenyapan aneh yang menggantung, seperti udara menahan napas. Aku, Sumarno, yang biasa ronda malam, mulai sering merasa diawasi setiap kali melewati warung itu setelah lewat tengah malam. Dari luar, warung Pak Kardi tampak gelap. Tapi kalau diperhatikan seksama, selalu ada cahaya kekuningan dari balik tirai plastik. Redup, berdenyut pelan, seperti nyala lampu minyak di rumah orang meninggal. Malam itu, entah kenapa kakiku berhenti sendiri. Jam dinding pos ronda menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Waktu ketika doa paling mudah tersesat. Pak Kardi berdiri membelakangi jalan, tepat di depan dandang besar. Tutupnya terbuka, uap tipis mengepul perlahan, tapi tak tercium bau kuah bakso. Yang ada justru aroma tanah basah dan besi tua. Mulut Pak Kardi bergerak, bukan seperti orang membaca doa, melainkan seperti sedang menjawab seseorang. Suaranya nyaris tak terdengar, namun telingaku menangkap bisikan rendah. Bukan satu suara, melainkan banyak, saling tindih. Angin tiba-tiba berhenti. Daun asem yang biasanya berdesir mendadak membeku. Bahkan anjing kampung yang biasa ribut tak bersuara sama sekali.
Dari dalam dandang terdengar bunyi duk duk, seperti ada yang mengetuk dari bawah permukaan kuah. Perlahan, permukaannya beriak membentuk lingkaran-lingkaran kecil, seakan ada napas yang naik dari dasar panci. Pak Kardi lalu mengambil segenggam sesuatu dari saku bajunya. Bukan bumbu. Aku melihat jelas. Itu seperti serpihan tulang kecil dan rambut kusut yang diikat benang hitam. Ia menjatuhkannya ke dalam dandang sambil mengucap satu kalimat yang membuat tengkukku dingin. Jatahmu tak akan telat, asal kau jaga rezekiku. Saat itu aku merasa kakiku berat, seperti mencengkram tanah. Dari balik uap aku melihat bayangan memanjang naik ke dinding. Bukan bayangan Pak Kardi. Bentuknya tinggi, kurus, dengan kepala menunduk, seolah mencium uap kuah. Bau amis tiba-tiba menyengat, membuat perutku mual. Ketika Pak Kardi menutup dandang, suara-suara itu lenyap seketika. Angin kembali berembus, dan dunia seperti diputar ulang. Pak Kardi menoleh, mata kami bertemu. Ia tersenyum tipis, terlalu tipis untuk disebut ramah. Sejak malam itu aku tahu, yang membuat bakso itu laris bukan hanya rasa. Ada perjanjian yang terus diperbaharui setiap malam, di balik dandang yang tak pernah benar-benar kosong. Dan aku sudah melihatnya terjaga. Awalnya tak ada yang berani mengaitkan satu kejadian dengan kejadian lain. Kami hanya merasa kampung ini berubah, seperti rumah yang lama ditinggali lalu tiba-tiba terasa asing. Orang-orang masih tertawa, masih makan bakso Pak Kardi, tapi ada jarak yang tumbuh di mata mereka. Seolah masing-masing menyimpan kegelisahan yang sama, namun tak ingin menjadi orang pertama yang menyebutkannya. Yang paling terasa adalah hilangnya hal-hal kecil. Kucing-kucing kampung menghilang satu persatu. Bukan mati di jalan, bukan pula pindah. Mereka lenyap begitu saja. Suara mereka yang biasa berkelahi di malam hari tak pernah terdengar lagi. Lalu ayam-ayam berhenti bertelur. Beberapa ditemukan hidup, tapi menatap kosong, tak mau makan, seperti lupa caranya menjadi hewan. Aku mulai sering terbangun tengah malam dengan perasaan bersalah tanpa sebab, seperti habis melakukan kesalahan besar yang tak kuingat. Dalam mimpi, aku duduk di bangku warung Pak Kardi, memegang mangkuk bakso yang tak pernah habis. Setiap suapan membuatku kenyang sekaligus takut, dan di dasar mangkuk itu selalu ada bayangan wajahku sendiri, menatap, menunggu. Di kampung kami ada seorang pemulung tua. Orangnya pendiam, tidur di emperan pasar. Kadang makan di warung Pak Kardi kalau punya uang receh. Suatu hari, dia tak muncul lagi. Tak ada yang mencarinya sungguh-sungguh. Aku pun hampir menganggapnya biasa. Sampai suatu sore, aku melihat Pak Kardi menghitung uang di warung. Tangannya gemetar, napasnya berat, seperti baru melewati sesuatu yang melelahkan. Sejak hari itu, rezekinya melonjak tak masuk akal. Warungnya diperluas, kompor baru, panci baru. Tapi wajahnya justru tampak makin menyusut, seperti orang yang kurang tidur bertahun-tahun. Ia jarang menatap langsung, dan kalau tertawa, suaranya terdengar terlambat, seolah emosinya datang belakangan. Yang paling mengganggu adalah perubahan dalam diriku sendiri. Setiap kali mencium bau bakso dari arah warung, ada dorongan aneh untuk mendekat, meski hatiku menolak. Aku merasa diawasi, tapi juga diundang. Seperti ada suara yang berkata, "Kau sudah terlalu banyak melihat, tinggal selangkah lagi." Aku sadar, pesugihan itu tak hanya mengambil tumbal. Ia menanam benih di kepala kami, rasa lapar yang bukan berasal dari perut. Dan yang paling mengerikan, kami mulai belajar berdamai dengannya. Dengan diam, dengan pura-pura tak tahu. Karena dalam kampung ini, yang pertama menghilang bukanlah orang, melainkan keberanian untuk bertanya. Malam itu malam Jumat Kliwon. Aku ingat karena jam dinding di rumah berhenti tepat pukul 11:11, lalu berdetak lagi tanpa sebab. Hujan turun lurus, keras, seperti paku-paku kecil yang dipukul dari langit. Entah kenapa kakiku melangkah keluar rumah. Bukannya teronda, bukan pula lapar. Seperti ada yang menarik dari arah warung bakso Pak Kardi. Lampu warung masih menyala, terang berlebihan untuk jam segitu. Semua bangku kosong, kecuali satu, di ujung dekat dinding. Di sana duduk seorang lelaki. Bajunya basah,
rambutnya menempel di dahi, wajahnya pucat seperti baru diangkat dari air. Aku tak mendengar langkahnya datang. Tiba-tiba saja dia sudah ada. Pak Kardi keluar dari balik tirai. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Tanpa bertanya pesanan, ia mengambil satu mangkuk. Mangkuk yang biasa ia simpan di bawah bangku. Tangannya gemetar saat menuang kuah. Aku berdiri terpaku di balik tiang listrik. Napasku pendek, mataku tak berkedip. Detik berjalan lambat. Sendok pertama terangkat. Klang! Petir menyambar begitu dekat sampai tanah bergetar. Lampu mati. Dalam gelap, aku mendengar sesuatu. Bukan teriakan, tapi tarikan napas panjang, sangat dalam, seolah ada paru-paru raksasa mengembang. Disusul suara sendok jatuh, lalu bunyi seperti kain basah diseret di lantai semen. Aku ingin lari, kakiku tak mau. Lampu menyala kembali. Bangku itu kosong, tak ada lelaki, tak ada jejak kaki, hanya mangkuk bakso di lantai, pecah dua. Kuahnya tumpah membentuk garis melingkar, seperti simbol yang pernah kulihat di mimpi. Pak Kardi berlutut di tengah warung, tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Mulutnya terbuka, tapi suaranya tak keluar, seperti orang yang sudah kehabisan jatah bicara. Lalu, aku mendengar bisikan itu lagi. Kali ini jelas, bukan dari dandang, bukan dari udara, dari dalam kepalaku. Giliran siapa lagi? Aku mundur selangkah. Hujan berhenti mendadak. Bau bakso berubah amis. Pak Kardi menoleh ke arahku. Mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang murni. Bukan karena makhluk gaib, tapi karena ia sadar perjanjiannya belum lunas dan saksi sudah terlalu dekat. Pagi setelah malam itu datang tanpa pengumuman. Matahari terbit seperti biasa. Ayam berkokok dan orang-orang membuka pintu rumah seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kampung kami terasa kosong dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Seperti suara yang hilang dari lagu yang terlalu sering diputar. Kau baru sadar ketika ia tak ada. Warung bakso Pak Kardi tertutup. Tirai plastiknya diturunkan rapat. Tak ada gerobak, tak ada asap, tak ada bau kuah yang biasanya menyusup sampai ke ganggang kecil. Orang-orang bertanya pelan, setengah berbisik, Pak Kardi kemana? Tak ada yang menjawab. Dan anehnya, tak ada yang sungguh-sungguh ingin tahu. Hari berganti hari, warung itu tak dibuka lagi. Tapi bangunannya tetap berdiri, utuh, seolah menunggu. Saat hujan turun, dari dalamnya tercium bau bakso samar. Bukan kuat, bukan jelas, hanya cukup untuk membuat perut bergejolak dan kepala pening. Beberapa warga mengaku mendengar suara panci ditutup malam-malam. Yang lain bermimpi duduk di bangku ujung, memegang mangkuk hangat, sendok bergetar di tangan. Aku sendiri mencoba menjauh, tapi setiap lewat depan warung itu, langkahku melambat. Ada dorongan untuk menoleh, untuk memastikan pintunya benar-benar tertutup. Kadang aku merasa ada bayangan berdiri di balik tirai, tinggi dan kurus, menunggu seseorang memanggilnya dengan lapar yang tepat. Tak ada yang berani menempati tempat itu. Yang mencoba menyerah sebelum seminggu. Kompor tak mau menyala, daging cepat membusuk, air sumur berubah keruh. Seolah warung itu hanya mengenal satu nama, satu janji. Tentang Pak Kardi, orang-orang akhirnya sepakat dengan satu cerita paling aman. Dia pindah. Kemana? Tak penting. Yang penting cerita itu cukup untuk menenangkan malam. Tapi aku tahu, sesuatu tak pernah benar-benar selesai. Perjanjian tak menghilang hanya karena salah satu pihak pergi. Ia menunggu, diam, seperti mangkuk kosong di bawah bangku, siap diisi oleh siapapun yang merasa hidupnya kurang. Namaku Sumarno dari Solo. Aku masih tinggal di sini, dan setiap kali malam terlalu sunyi, aku mendengar bisikan itu lagi. Pelan, sabar, seolah tak pernah terburu-buru. Akan selalu ada yang lapar, dan kampung ini
pandai menyimpan rasa lapar itu dalam diam. Dari semua yang kuceritakan, ada satu hal yang paling ingin kusampaikan. Bukan tentang bakso, bukan tentang pesugihan, melainkan tentang rasa lapar yang dibiarkan memimpin hidup. Lapar akan uang, pengakuan, jalan pintas. Saat itu dibiarkan, pelan-pelan ia menggerus batas, menumpulkan nurani dan membuat kita membenarkan apapun selama perut dan gengsi terasa kenyang. Pesugihan, apapun wujudnya, selalu menawarkan kemudahan dengan bahasa yang manis. Tapi ia tak pernah menuliskan harga di awal. Harga itu baru terasa ketika semuanya sudah berjalan, saat berhenti bukan lagi pilihan, dan diam menjadi kebiasaan. Dari kisah Pak Kardi, kita belajar, rezeki yang baik menenangkan hati, rezeki yang salah menagih jiwa. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar memilih jalan yang bersih meski pelan, menolak yang cepat tapi gelap, dan berani bertanya saat ada yang terasa tak wajar. Karena keberanian paling mahal seringkali adalah keberanian untuk berkata cukup. Di akhir cerita ini, izinkan aku menutup dengan doa. Semoga kita semua diberi keselamatan, kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya dengan cara yang halal dan berkah, dijauhkan dari godaan jalan pintas yang merusak, serta dikuatkan untuk menjaga nurani dalam keadaan apapun. Dan semoga sholawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika kisah ini berkenan di hati, simpanlah sebagai pengingat. Bagikan pada orang terdekat yang mungkin sedang lelah dan tergoda oleh kemudahan. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk saling menjaga. Terima kasih sudah meluangkan waktu membaca sampai akhir. Aku, Sumarno dari Solo, pamit. Semoga malam-malam kita selalu tenang, tanpa bisikan yang meminta lebih dari sekadar doa.